Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan berjumpa dengan pembelajaran kimia kelas 12. Materi kesempatan ini kita akan belajar dengan judul senyawa karbon. Kita saksikan berikut ini. Di kelas 10 kita sudah mempelajari senyawa karbon. Apakah anak masih ingat apa itu senyawa alkana? Senyawa alkana yaitu senyawa yang memiliki ikatan tunggal antara C1 dengan C yang lainnya. Baiklah, kita ingat kembali urutan dari C1 sampai C10, yaitu metana, etana, propana, butana, C5 pentana, C6 heksana, heptana, oktana, dekana, dan nonana. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari di kelas 12 ini lanjutan dari senyawa karbon di kelas 10. Oke, pada senyawa karbon kita akan mempelajari bagaimana menentukan nama senyawa karbon, sifat-sifatnya, kemudian sintesisnya bagaimana, dan kegunaan senyawa karbon tersebut. Ada beberapa turunan dari senyawa karbon tersebut. Ada gugus yang membedakan antara senyawa karbon dengan senyawa karbon yang lainnya. Apa itu gugus fungsi? Baiklah, gugus fungsi adalah gugus yang membedakan sifat ataupun struktur dari suatu senyawa dengan senyawa lain. Kita lihat metana dengan metanol, dia sama-sama memiliki CH3. Yang membedakan metana dengan metanol adalah metana memiliki gugus H di belakang atau di ujung, sedangkan metanol memiliki gugus OH. Nah, H dan OH ini merupakan gugus fungsi. Dengan adanya gugus fungsi yang berbeda ini, maka metana dan metanol memiliki sifat-sifat yang berbeda. Berdasarkan gugus fungsi senyawa karbon, di kelas 3 kita akan mempelajari beberapa senyawa turunan dari senyawa karbon. Ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, eter, dan haloalkana. Baiklah, alkohol gugus fungsi pertama ini memiliki gugus fungsi OH, sedangkan gugus fungsi kedua eter itu ditandai dengan O, di mana alkohol dan eter memiliki rumus yang sama. Nah, sehingga alkohol dan eter dengan gugus fungsi yang berbeda memiliki rumus yang sama, dikatakan atau maka alkohol dan eter merupakan pasangan isomer. Isomernya disebut isomer gugus fungsi. Dan gugus fungsi yang ketiga, aldehid, memiliki gugus fungsi C rangkap 2O dan di ujungnya H. Sedangkan keton ini C-nya posisinya tidak di ujung, tetapi memiliki ikatan rangkap 2O, di mana aldehid dan keton memiliki rumus yang sama juga. Gugus fungsi yang kelima, asam karboksilat, di mana asam karboksilat memiliki rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi yang dimiliki asam karboksilat di mana O-nya 2. Dia memiliki gugus fungsi O dan OH. Gugus fungsi yang keenam, ester, di mana agak mirip dengan asam karboksilat, hanya saja pada ester antara O yang di bawah ini memiliki garis lagi atau dia tidak terletak di ujung. Sedangkan gugus fungsi yang ketujuh yaitu haloalkana, di mana senyawa haloalkana ini apabila
senyawa karbon itu mengikat gugus fungsi halogen, di mana unsur halogen adalah F, Cl, Br, dan I. Silakan dihafal, dipahami gugus fungsi dari senyawa-senyawa turunan alkana. Berdasarkan gugus fungsi senyawa karbon, di kelas 3 kita akan mempelajari beberapa senyawa turunan dari senyawa karbon. Ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, eter, dan haloalkana. Baiklah, alkohol gugus fungsi pertama ini memiliki gugus fungsi OH. Sedangkan gugus fungsi kedua eter itu ditandai dengan O, di mana alkohol dan eter memiliki rumus yang sama. Nah, sehingga alkohol dan eter dengan gugus fungsi yang berbeda memiliki rumus yang sama, dikatakan atau maka alkohol dan eter merupakan pasangan isomer. Isomernya disebut isomer gugus fungsi. Dan gugus fungsi yang ketiga, aldehid, memiliki gugus fungsi C, rangkap 2O, dan di ujungnya H. Sedangkan keton, ini C-nya posisinya tidak di ujung, tetapi memiliki ikatan rangkap 2O, di mana aldehid dan keton memiliki rumus yang sama juga. Gugus fungsi yang kelima, asam karboksilat, di mana asam karboksilat memiliki rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi yang dimiliki asam karboksilat di mana O-nya 2. Dia memiliki gugus fungsi O dan OH. Gugus fungsi yang keenam, ester, di mana agak mirip dengan asam karboksilat, hanya saja pada ester antara O yang di bawah ini memiliki garis lagi atau dia tidak terletak di ujung. Sedangkan gugus fungsi yang ketujuh yaitu haloalkana, di mana senyawa haloalkana ini apabila senyawa karbon itu mengikat gugus fungsi halogen, di mana unsur halogen adalah F, Cl, Br, dan I. Silakan dihafal, dipahami gugus fungsi dari senyawa-senyawa turunan alkana. Bagaimana menentukan nama pada senyawa haloalkana? Untuk menentukan nama pada senyawa haloalkana, kita lihat aturan-aturan berikut ini. Yang harus kita perhatikan dalam struktur senyawa tersebut, mana yang dikatakan rantai induk. Setelah kita dapat menentukan rantai induk, beri nama sesuai dengan jumlah C-nya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Kita ingat, kalau jumlah C-nya itu sesuaikan nama pada senyawa alkana. Setelah kita menentukan induk, kita akan memberikan nomor 1 itu terletak di C yang paling ujung, C ujung yang paling dekat dengan cabang yang memiliki gugus halogen F, Cl, Br, dan I. Kemudian kita berikan nomor 1 itu di prioritas F, Cl, Br, dan I apabila gugusnya lebih dari satu macam haloalkana tadi atau golongan halogen. Kita lihat contoh. Contoh 1, ada 3 buah C, kemudian F ada terletak di tengah. Kita menentukan nomor 1 dari mana?
Kalau gambar begini kita bisa menentukan C1 itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan, sehingga F itu terletak pada C nomor 2. Maka nama lengkap dari gambar ini adalah 2-fluoropropana. Kita cek soal kedua. Contoh soalnya, ada 3 buah C, kemudian F terletak di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan C1 itu yang di kanan, karena yang di kanan itu dekat dengan gugus F, maka namanya 1-fluoropropana karena F diikat oleh C1. Oke. Kemudian kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Nah, kita lihat 3 buah contoh soal ini. Bagaimana cara menentukan nama soal tersebut? Cek soal nomor 1. Baik, karena ada 2 F yang menempel pada senyawa tersebut, maka kita memberi nama 1,2 difluoroetana. Jadi apabila 2 buah gugus yang sama, maka kita memberi awalan D dan tinggal menuliskan gugus tersebut terikat pada C berapa. Kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, rantai induknya itu ada 5 buah C. C nomor 1 itu terletak di sebelah kiri, karena antara F dan BR kita lebih menitik beratkan atau yang lebih utama atau yang lebih aktif adalah F, maka nomor 1 di sebelah kiri, sehingga F, I, BR itu masing-masing terikat pada C2, 3, dan 4. Untuk pemberian nama kita menyusunnya berdasarkan abjad, di mana B lebih dulu dari F, kemudian baru P. Maka namanya adalah 4 bromo 2 fluoro 3 iodo pentana. Kita cek soal nomor 3. Pada nomor 3 ini ada Cl, ada 4 buah C, tetapi rantai induknya adalah 3 buah C, di mana C di tengah atau C nomor 2 itu memiliki 2 gugus, yaitu Cl dan C3. Maka namanya adalah 2-kloro 2-metilpropana. Demikian, kita lanjut ke apa sih kegunaan dari senyawa haloalkana. Baiklah, banyak sekali kegunaan haloalkana dalam kehidupan kita. Kita lihat kloroform. Kloroform ini salah satunya adalah digunakan sebagai anestesi. Itu senyawanya 2 bromo 2 kloro 1,1,1 trifluoroetana. Kedua, kita biasa untuk kalau kita luka maka kita menggunakan obat merah. Obat merah itu tidak lain adalah iodoform, yaitu zat antiseptik pada luka. Yang ketiga, karbon tetraklorida atau CCl4 yang biasa digunakan sebagai pelarut nonpolar. Kemudian freon atau CCl2F2. Freon ini biasa digunakan sebagai pendingin pada AC, kulkas. Demikian kegunaan dari senyawa haloalkana. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan senyawa karbon. Kita lihat soal berikut ini.